Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Apa kabarnya? Semoga berada dalam keadaan baik ya. Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita sudah memasuki minggu Prapaskah kita yang ke-6 pada hari Minggu yang lalu. Atau disebut juga sebagai Minggu Palem atau Minggu Sengsara. Kita semakin dekat di dalam penghayatan terhadap peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Kita dalam beberapa waktu ke depan akan melaksanakan ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, dan menjalankan keheningan di Sabtu Sunyi, kemudian melaksanakan perayaan Paskah di kebaktian hari Minggu nanti. Seluruh rangkaian ibadah tersebut tentu adalah sebuah ajakan dan panggilan bagi kita untuk mensyukuri karya dan pengorbanan Kristus bagi kita, serta untuk semakin memperdalam dan memperkuat iman kita kepada Kristus. Bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan, ada banyak bahkan cobaan yang datang silih berganti, tapi semua perjalanan hidup kita jalani bersama dengan Kristus yang bersedia mati di atas kayu salib karena kasih-Nya kepada kita, dan Kristus yang bangkit mengalahkan maut dan membawa pengharapan bagi setiap kita. Maka dalam menghayati minggu-minggu Prapaskah ini kita kembali diajak menghayati iman kita sendiri di dalam kehidupan kita dan bagaimana iman itu kemudian memandu kita untuk menjalani semua pengalaman-pengalaman hidup kita ke depan. Ibu bapak saudara-saudari, jika iman diumpamakan dengan sebuah pertandingan, maka dalam pertandingan itu menjadi sebuah hal yang penting bagaimana kita menguasai diri kita. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 yang A, Alkitab berkata, "Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal." Menguasai diri dalam segala hal menjadi penting di dalam pertandingan-pertandingan iman kita. Dan pertandingan iman kita bukanlah pertandingan untuk mengalahkan iman orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Namun pertandingan iman adalah pertandingan untuk mengalahkan ketakutan kita, kecemasan kita, untuk mengalahkan keraguan-raguan kita di dalam kehidupan ini terhadap Tuhan. Susi Susanti, seorang perempuan legendaris bulu tangkis di Indonesia, tentu kita semua kenal karena beliau mengharumkan nama Indonesia di kancah bulu tangkis internasional, mengatakan bahwa disiplin dan konsentrasi adalah kunci kesuksesan. Disiplin dan konsentrasi adalah kunci kesuksesan. Disiplin dan konsentrasi adalah cara ketika kita mengendalikan diri kita mendorong diri kita untuk terus menjalankan latihan-latihan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses. Disiplin menolong kita untuk menjalankan latihan kita secara teratur. Konsentrasi mengajak kita untuk terus menunjukkan pandangan kita kepada apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan agar kesuksesan itu dapat kita raih. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, di dalam pertandingan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari, maka menjalankan kedisiplinan menjadi hal yang penting ketika kita berlatih dalam doa-doa kita, berlatih dalam ibadah-ibadah kita, serta berlatih di dalam pengalaman suka duka kita. Bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita adalah cara kita untuk terus bertanding dengan baik dan untuk tetap berkonsentrasi, fokus kepada apa yang Tuhan mau tunjukkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian, dalam menghayati dan menyambut ibadah-ibadah kita ke depan, biarlah kiranya kita dapat terus semakin menguatkan iman kita, menjalankan kedisiplinan dan konsentrasi kepada Tuhan di dalam semua perjalanan hidup kita. Apapun yang terjadi kepada kita, suka dan duka, sehat maupun sakit, sukses maupun gagal, biarlah semua hal itu menjadi sebuah latihan-latihan iman kita untuk terus membuat kita menjadi orang-orang yang berjuang tanpa henti dan memenangkan mahkota sorgawi.
mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu di malam ini Tuhan. Engkau mengetahui setiap perjuangan kehidupan kami hari demi hari dalam sepanjang waktu hidup yang kami tekuni ya Tuhan. Terkadang kami jatuh, tapi kami juga bangkit kembali untuk menjalankan perjuangan kami. Di dalam setiap situasi yang kami hadapi saat kami gagal maupun saat kami sukses, saat kami kecewa maupun saat kami bahagia, saat suka duka itu datang, saat sehat maupun sakit kami alami. Tuhan, biarlah kami dapat terus berjuang dalam iman kami. Sebagaimana Engkau juga ya Tuhan, yang terus berkarya dalam hidup kami, menguatkan dan memimpin kami melewati setiap masa-masa kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia dan juga GKI Gading Indah di dalam semua persiapan kami menjelang Paskah. Kiranya segalanya dapat berlangsung dengan baik ibadah yang dijalankan oleh komisi-komisi maupun juga ibadah umum, kiranya dapat menjadi sebuah sarana memperkuat iman kami dan terutama memuji dan memuliakan Engkau dan bersyukur atas kasih dan pengorbanan-Mu yang besar bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam situasi pada masa kini. Kiranya Engkau yang terus menuntun dan menguatkan kami. Berikanlah kami keamanan ya Tuhan. Dan jika ada pihak-pihak yang berniat untuk mengacaukan situasi dan membawa kerusuhan atau teror, mari Tuhan Kau jamah setiap mereka, sehingga mereka bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat mereka dan sebaliknya justru memberikan kontribusi yang baik bagi kemajuan bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi yang juga terjadi dengan peristiwa teror baru-baru ini di Makassar. Kiranya setiap korban maupun keluarga maupun juga pihak jemaat dari gereja Katolik di Makassar tersebut maupun juga seluruh pihak yang mengatasi dan mengantisipasi situasi dapat berada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga kiranya Engkau yang terus menyertai dalam perjuangan kami melaksanakan vaksinasi dan mengatasi pandemi ini Tuhan di Indonesia maupun juga di seluruh dunia ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang berada dalam pergumulan karena kesehatan mereka. Untuk Ibu Damayanti dalam proses kemoterapinya. Kami bersyukur untuk Samuel dalam pemulihan yang ia juga miliki dan perawatan di rumah pada saat ini. Kami juga berdoa untuk Pak Handaya dalam semua kekuatan dan pemulihan yang jalani bersama dengan Tirta, Febri, dan Oi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Rina Minata di dalam perawatannya karena ada infeksi dalam tubuhnya. Kiranya berjalan dengan penyertaan Tuhan agar segalanya menjadi baik adanya dan ia dapat sembuh kembali. Kami berdoa untuk Ibu Lili Haryanto yang kembali masuk rumah sakit untuk perawatan lanjutan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menguatkannya, memberi sukacita, memberi pengharapan. Tuhan berkati seluruh proses perawatan di rumah sakit. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Magdalena Utama, yaitu mertua dari Penatua Yohanes yang dirawat di Rumah Sakit Mitra. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan pemulihan kepadanya, yang menguatkannya. Tuhan, sertai dalam semua proses perawatan yang ia jalani agar membawa kesembuhan yang terbaik dan Tuhan sertai kiranya seluruh keluarga. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa kami juga Tuhan untuk setiap keluarga kami masing-masing yang bersama kami maupun yang terpisah oleh jarak dan tempat. Kiranya Engkau terus menyertai kami, melindungi kami. Tuhan, berikanlah kiranya kami juga kesehatan dan semangat serta pengharapan dalam menjalankan kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pejuang-pejuang iman di dalam kehidupan ini
Dan kami tidak akan menyerah dengan situasi, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau sumber kekuatan yang terus menemani dan menguatkan kami melewati setiap hari-hari kami. Tuhan, kami membawa doa ini ke hadapan hadirat-Mu karena kami percaya Tuhan mendengar setiap doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat Ibu Bapak sekalian di malam hari ini. Dan teruslah berjuang di dalam kehidupan kita. Karena dalam perjuangan iman ini kita tidak sendiri, tapi Tuhan menemani kita. Selamat malam, salam 3S, sehat, semangat, sukacita, Tuhan memberkati.